Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Pratiwi dari kelas PGSDE tahun 2022. Di sini, saya ingin memenuhi video tugas ujian tengah semester dari mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Andi Asrafiani Arafah SPD MPD. Di sini, saya membuat video dengan judul pembuatan soal subjektif dan soal objektif. Di sini saya akan memberikan sedikit deskripsi, kelemahan dan kelebihan, dan bagaimana sih cara pembuatan soal objektif dan soal subjektif itu sendiri. Selamat menonton. Tes dibagi menjadi dua macam, yaitu tes soal objektif dan tes soal subjektif. Untuk tes soal objektif, di mana tes keseluruhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tes telah tersedia. Biasanya pada soal objektif, soal-soal dan jawaban itu telah disediakan. Jadi para peserta didik bisa memilih salah satu jawaban yang benar. Untuk macam-macam soal objektif, yang pertama yaitu adalah tes pilihan benar salah. Biasanya siswa bisa memilih mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah. Yang kedua adalah bentuk tes soal pilihan benar. Biasanya terdapat satu pertanyaan yang dimana terdapat pilihan-pilihan untuk para peserta didik dapat menjawabnya. Yang ketiga yaitu teks saling menjodohkan, di mana pada saling menjodohkan di situ terdapat sisi pertanyaan dan sisi jawaban. Silakan disimak. Yang pertama yaitu bentuk tes benar salah, di mana di sini para peserta didik dapat memilih mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Biasanya para peserta didik dapat menandai untuk jawaban yang benar bisa ditandai dengan huruf B, yang untuk jawaban yang salah bisa ditandai dengan huruf S. Di sini untuk soal benar salah ada beberapa pertanyaan. Jadi para peserta didik bisa menjawab melalui tanda B dan tanda S. Untuk kaidah penyusunan dari bentuk tes benar salah, yang pertama adalah hindari kalimat negatif, yaitu kalimat yang mengandung kata tidak atau bukan. Di sini kita hindari dari kata tidak atau bukan. Yang kedua, penyusunan harus disusun sedemikian rupa sehingga siswa yang memiliki pengertian samar-samar dapat terkecoh dan dalam menjawabnya. Di sini kita harus membuat para peserta didik terkecoh dalam menjawabnya, karena biasanya pada bentuk tes benar salah siswa lebih mudah dalam menjawabnya. Selanjutnya, dalam menyusun kaidah tes ini diharapkan mengandung salah sedikit cukup banyak. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal dari dua pilihan. Bentuk soal dua pilihan yaitu benar atau salah. Di sini saya mengambil materi bahasa Indonesia dan saya membuat soalnya sendiri. Dan untuk itu saya mengambil nomor 1 dan nomor 2 dari soal yang telah saya buat tadi. Untuk nomor 1 yang pertama tadi, pertanyaannya, bahasa yang digunakan dalam surat resmi ialah bahasa yang baku, singkat, lugas, dan tidak bertele-tele. Jadi di sini saya memberikan soal mengenai materi dari surat resmi. Biasanya pada surat resmi itu bahasa yang digunakan adalah memang bahasa yang baku, singkat, lugas, dan tidak bertele-tele. Jadi pada jawaban untuk nomor 1 ialah benar bahwanya bahasa yang digunakan dalam surat resmi ialah bahasa baku. Tidak mungkin kan dalam membuat surat resmi kita menggunakan bahasa pribadi kita, bahasa yang tidak formal, bahasa sehari-hari. Sedangkan kita biasanya pada surat resmi menggunakan bahasa-bahasa yang baku agar dalam pengiriman ke instansi atau perusahaan
dapat diterima dengan baik oleh perusahaan tersebut. Jadi untuk nomor 1, bahasa yang digunakan dalam surat resmi ialah bahasa yang baku, singkat, lugas, dan tidak bertele-tele, dapat dijawab dengan pernyataan B atau benar. Mengapa saya membuat pertanyaan yang seperti itu? Karena di sini saya menghindari kalimat negatif, yakni kalimat yang mengandung kata tidak atau bukan. Karena di sini saya langsung memberikan pengertian atau bahasa yang digunakan dalam surat resmi. Jadi para peserta didik dapat mengetahui dong bahasa apa sih yang digunakan dalam surat resmi. Di sini selain bahasa baku, saya juga memberikan bahasa yang singkat, lugas. Jadi di sini tuh para peserta didik dapat terkecoh, apakah benar surat resmi menggunakan bahasa baku? Tapi di sini terdapat kata singkat, lugas, dan tidak bertele-tele. Padahal memang iya, karena dalam bahasa surat resmi kita harus menggunakan bahasa yang baku, singkat, lugas, dan tidak bertele-tele agar dapat diterima baik oleh instansi atau perusahaan. Selanjutnya, yang nomor 2, soalnya adalah sudut pandang termasuk unsur ekstrinsik cerita. Jadi di sini saya langsung memberikan pernyataan terkait sudut pandang yang dimana termasuk unsur ekstrinsik cerita. Padahal sudah dijelaskan unsur ekstrinsik cerita itu terdiri dari sudut pandang, tokoh, penokohan, alur, atau plot. Jadi seharusnya peserta didik dapat menjawab di sini bahwa sudut pandang itu termasuk unsur intrinsik, bukan unsur ekstrinsik. Jadi peserta didik dapat menjawab bahwa untuk nomor 2, pernyataan tersebut adalah pernyataan yang salah, bisa ditandai dengan huruf S, yaitu salah. Jadi di sini untuk tes objektif memilih jawaban, kita dapat memberikan pernyataan atau soal dengan menghindari kata tidak atau bukan agar siswa tidak terkecoh dalam menjawabnya. Jika kita memberikan sudut pandang bukan unsur ekstrinsik, siswa udah tahu bahwa sudut pandang termasuk unsur intrinsik. Jadi ya kita hindari kata-kata tidak maupun bukan. Yang kedua adalah bentuk tes pilihan ganda, di mana tes pilihan ganda merupakan tes yang menggunakan pengertian atau pernyataan yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya kita harus memilih salah satu dari beberapa jawaban yang telah disediakan. Biasanya pada soal pilihan ganda terdapat A, B, C, dan D. Di situ kita dapat memilih jawaban mana yang menurut kalian itu benar. Baik, selanjutnya adalah contoh soal pilihan ganda yang telah saya buat tadi. Untuk ini saya mengambil nomor 1 dan nomor berapa ya? Nomor 4. Untuk pertanyaan soal nomor 1. Di sebuah desa tinggallah seorang gadis kelas 6 sekolah dasar. Namanya adalah Andin. Dia terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Walaupun demikian, ia tidak pernah merasa sedih. Dia selalu menerima segala yang diberikan oleh Tuhan, dan teman-temannya selalu mengejeknya. Tapi hal tersebut tidak membuatnya marah kepada teman-temannya. Dia tidak pernah memikirkan perkataan buruk orang lain tentangnya, dan dia selalu bersemangat menjalani kehidupannya dan tidak pernah menyerah dalam menempuh pendidikan. Dia selalu mendapat peringkat 1 di kelasnya karena rajin belajar. Dikarenakan prestasi yang dimilikinya, Andin mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Begitu seterusnya hingga tamat perguruan tinggi. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah di sini seperti penjelasan yang tadi saya berikan, di mana pada soal pilihan ganda terdapat beberapa pilihan jawaban agar peserta didik dapat menjawab salah satu pilihan yang telah disediakan.
Di sini sebaiknya peserta didik melihat siapa sih yang dibicarakan dalam cerita pendek yang telah disediakan tadi, siapa sih pemerannya, siapa sih tokohnya. Jadi pada soal di sini dapat terlihat namanya adalah Andin, dan dia selalu dibicarakan oleh teman-temannya, tetapi dia tidak pernah marah, dia tidak pernah memikirkan perkataan buruk orang lain. Dia selalu bersemangat dalam mengajar pendidikannya, dan sampai akhir Andin tetap dibicarakan dalam teks cerita pendek tersebut. Jadi di sini peserta didik dapat tahu jawaban mana yang harus dipilih. Siapa sih tokoh utamanya, siapa sih yang harus dibicarakan terus? Jadi jawaban yang benar adalah Andin, karena Andin dibicarakan di dalam teks cerita di sini. Jadi soal pilihan ganda tidak sedikit bingung dalam menjawabnya, karena terdapat pilih-pilihan tadi. Meskipun para peserta didik dapat menjawabnya dengan asal-asalan, namun untuk penyusunannya memang agak rumit dalam soal pilihan ganda ini, karena kita harus membuat beberapa jawaban agar peserta didik dapat menjawabnya. Namun kita membuat jawabannya harus sesuai hubungan yang terjadi di dalam teks cerita pendek tersebut. Jadi di sini Andin. Jadi untuk pilihan yang A teman Andin, yang B guru Andin, C Andin, D ayah Andin. Jadi di sini kita membuat para peserta didik terkecoh dengan jawabannya. Siapa sih yang dibicarakan, padahal yang dibicarakan adalah tokoh Andin. Yang kedua, namun saya memberikan di sini adalah soal nomor 4. Di sini terdapat isi surat resmi, di mana terdapat soal. Oleh karena itu, kami memohon Bapak berkenan memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan kegiatan di tempat tersebut pada hari tanggal Sabtu 27 Juli 2024, waktunya dari jam 8 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Tujuan dari isi surat tersebut adalah di sini terdapat pilih-pilihan lagi, karena namanya adalah pilihan ganda. Jadi terdapat pilihan A. Permohonan dana, B. Undangan, C. Permohonan peminjaman tempat, D. Pemesanan barang. Dari soal tadi atau isi surat tadi terdapat bapaknya memohon untuk memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan kegiatan tempat. Apakah permohonan dana? Tidak kan? Karena bapak meminta izin untuk meminjam tempat untuk melaksanakan kegiatan. Yang B adalah undangan. Apakah dalam isi surat tadi dia mengundang bapaknya untuk datang ke kegiatan tadi? Tidak kan? Yang saya cek permohonan peminjaman tempat. Pasti iya, karena di sini
dan singkat. Untuk soal dengan isian singkat atau melengkapi, di sini saya mengambil nomor 1 dan nomor 2 soal yang telah saya buat. Nomor 1, apa tahap alur yang menggambarkan pengenalan tokoh? Jadi untuk isian singkat, peserta didik harus menjawab langsung secara otomatis lah untuk bahasanya, karena biasanya jawaban-jawaban ini bisa kita langsung jawab karena sangat-sangat mudah. Untuk nomor 1, apa tahap alur yang menggambarkan pengenalan tokoh? Untuk pengenalan tokoh itu biasanya disebut dengan orientasi. Jadi peserta didik langsung menulis orientasi. Jadi jawabannya itu sangat singkat, padat, dan jelas. Jadi untuk isian singkat ini ya seperti soal yang nomor 1 tadi, jawabannya sangat-sangat singkat. Jadi biasanya pendidik itu lebih mudah dalam menilainya karena jawabannya yang benar-benar singkat. Untuk contoh soal subjektif yang kedua yaitu uraian terbatas. Di sini saya mengambil nomor 1 dan nomor 2. Untuk soal yang pertama, berdasarkan sifatnya tokoh dibedakan menjadi 2 jenis, sebutkan dan jelaskan. Tokoh itu memang terdapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Jadi tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat buruk atau jahat, sedangkan protagonis adalah tokoh yang bersifat baik. Jadi dapat dilihat kan di sini untuk jawabannya, para peserta didik tidak bisa melebih-lebihkan atau menambah-nambahkan jawaban tersebut karena di sini adalah uraian terbatas, di mana memang pada soal udah diberikan bahwa tokoh memang terbagi menjadi 2 jenis. Jadi kita hanya menyebutkan 2 jenis tokoh tadi apa dan kita dapat menjelaskannya sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Selanjutnya adalah nomor 2. Formulir terdiri dari 3 bagian. Sebutkan dan jelaskan bagian-bagiannya. Jadi pada formulir itu kan memang terdapat 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tubuh, dan bagian ekor. Di sini kita dapat menjelaskan nih bagian-bagiannya tuh apa saja, jelaskan. Jadi emang udah terjawab sesuai dengan materi yang telah dibicarakan tadi. Jadi pada uraian terbatas untuk penyusunan soal itu kita sesuaikan dengan materinya. Jadi misalnya kita menjelaskan contoh soal tadi seperti tokoh, kita harus gimana nih, ada 2 jenis, ya udah sebutkan 2 jenis tokoh. Jadi kita tidak dapat melebihkan, sebutkan 5 jenis tokoh, tidak bisa. Jadi sesuai dengan sumbernya tadi. Untuk bentuk soal uraian bebas, di sini terdapat 2 soal yang telah saya jelaskan. Yang pertama, mengapa tokoh penokohan dan alur memiliki hubungan sebab akibat. Jadi, di sini para peserta didik dapat menjawab sesuai dengan pendapat mereka masing-masing. Mereka dapat berpikir bagaimana jawaban ini dapat mereka jawab dengan baik karena ini sesuai dengan pendapat mereka tadi. Jadi tidak terdapat dalam buku, tidak terdapat dalam paket. Jadi mereka harus berpikir sesuai logika mereka masing-masing. Yang kedua adalah contoh soal bagaimana cara menyimpulkan informasi pokok dalam surat. Seharusnya kita tahu kan bagaimana sih cara menyimpulkan suatu cerita, menyimpulkan suatu pelajaran, dan bagaimana sih menyimpulkan informasi pokok dalam surat. Jadi di sini kita dapat berpikir bagaimana menyimpulkan informasi pokok dalam surat. Tidak perlu persis sama jawabannya seperti yang ada di dalam buku, sedangkan kita di sini bebas dalam menjawabnya. Kita dapat berpikir dengan logika kita sendiri. Yang terakhir, bentuk soal dengan uraian terstruktur, di mana di sini saya mengambil materi dari isi surat resmi. Di sini terdapat kita baca ya soalnya.
Sehubungan dengan ulang tahun SDN 2 Klaten, Kepala Sekolah SDN 2 Klaten mengimbau setiap wali kelas 1-6 untuk mempersiapkan siswa-siswinya mengikuti lomba kebersihan kelas, yang dimana terdapat hari dan pukul. Pada terakhir, sekian surat pemberitahuan ini disampaikan. Saya harap setiap wali kelas mempersiapkan segalanya dengan baik. Jadi nomor 1, tujuan dari surat tersebut adalah kita cari nih tujuan yang mana. Nomor 2, yang mana kita ngelihat kita melihat isi surat tadi untuk menjawab soal-soal uraian yang telah diberikan. Mengapa sih disebut dengan uraian terstruktur? Karena di sini untuk bentuk soalnya udah terstruktur, jadi kita tidak bisa menjawab secara asal-asalan karena jawaban telah tersedia di dalam isi surat tadi, dan dimana soal yang telah dibuat disesuaikan dengan isi surat yang tadi dipaparkan. Jadi di sini kita lihat ada 1 soal, 2 soal, 3 soal, 4 soal, 5 soal. Jadi kita mau pilih yang mana. Tujuan dari surat tersebut adalah tujuan ini ngapain? Kita dapat jawab di sini, di mana kepala sekolah menghimbau setiap wali kelas untuk mempersiapkan siswa-siswinya mengikuti lomba kebersihan kelas. Yang kedua, lomba yang akan diadakan berdasarkan isi surat tersebut adalah lomba apa tadi? Lomba kebersihan kelas. Jadi seperti itu untuk bentuk soal uraian terstruktur. Sekian itu tadi pembuatan soal objektif dan soal subjektif dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.